Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan dalam organisasi. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang, tujuan, pengertian perencanaan, asas-asas dan kerugian perencanaan, hingga proses perencanaan strategi. Materi ini memiliki latar belakang, yaitu perencanaan adalah aspek yang sangat penting dalam perusahaan, organisasi maupun perusahaan. Melalui perencanaan, organisasi dapat menentukan arah, tujuan, dan serta strategi yang akan dijalankan di masa depan. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi berisiko mengalami kerugian baik dari segi efisiensi, efektivitas maupun pencapaian target. Karena itu, pemahaman tentang perencanaan dan proses strateginya menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dibahas meliputi: yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan; kedua, bagaimana sifat-sifat strategi; ketiga, apa saja asas-asas dan kerugian dalam perencanaan; empat, bagaimana proses perencanaan strategi dalam organisasi. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini adalah: yang pertama, menambahkan pengalaman mengenai konsep perencanaan dan organisasi; kedua, memberi informasi yang relevan berdasarkan teori; ketiga, menyampaikan analisis dan pemikiran terkait pentingnya perencanaan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan adalah sesuatu yang disiapkan untuk dilaksanakan di masa depan. Menurut James R. Sherman, perencanaan perusahaan merupakan gambaran mengenai harapan masa depan serta langkah-langkah efisien untuk mencapainya. Perlu dibedakan antara perencanaan dan peramalan. Peramalan hanya memperkirakan apa yang akan mungkin terjadi, sedangkan perencanaan menyiapkan tindakan nyata untuk menghadapi masa depan tersebut. Yang kedua, asas-asas dan kerugian perencanaan. Dalam perencanaan terdapat beberapa asas sebagai pembagian kerja, koordinasi, kesinambungan, fleksibilitas, delegasi wewenang, serta kepastian struktur organisasi. Perencanaan juga memiliki keuntungan, antara lain memberi arah yang jelas, meminimalkan ketidakpastian, mempermudah koordinasi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan. Namun perencanaan juga memiliki kekurangan, seperti kebutuhan waktu, biaya, dan tenaga yang besar, serta kurang fleksibel jika menghadapi perubahan yang cepat. Proses perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses penyusunan rencana menyeluruh untuk mencapai tujuan perusahaan. Proses ini menjadi alat utama manajemen dalam mengambil keputusan dan menyatukan seluruh tingkatan organisasi. Tugas utama perencanaan strategi meliputi perumusan visi dan misi, menentukan tujuan strategi, dan identifikasi peluang dan hambatan. Tujuan strategi harus bersifat spesifik, realistis, konsisten, dan memiliki prioritas yang jelas. Keberhasilan perencanaan strategi dapat diukur melalui indikator kuantitatif maupun kualitatif. Tantangan terbesar dalam perencanaan strategi adalah perubahan lingkungan bisnis yang cepat, sehingga perencanaan harus bersifat fleksibel dan adaptif. Dari semua materi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan, kualitas, dan keberlanjutan organisasi. Agar efektif, perencanaan harus didukung oleh asas perorganisasian yang baik serta fleksibel dan dalam menghadapi perubahan. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat mencapai tujuan secara lebih efisien dan keberlanjutan.
Demikian presentasi dari saya. Ya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.